Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini ayahnya Zio mau membawakan cerita. Ceritanya tentang Kamla, kambing yang wangi. Kita mulai ya. Kamla, kambing yang wangi. Ada sebuah dusun, tinggallah seekor kambing yang bernama Kamla. Kamla mempunyai seekor teman. Temannya itu namanya Kitty. Nah, si Kamla ini malas untuk mandi, makanya sudah seminggu Kamla nggak mandi-mandi. Suatu hari dia ketemu Kitty, temannya si Kitty sang kucing. Si Kitty kebauan karena Kamla sudah seminggu nggak mandi, dan akhirnya si Kitty pergi meninggalkan Kamla karena nggak tahan sama bau badannya Kamla. Kamla pun bertanya-tanya, kenapa ya Kitty pergi. Terus Kamla cium-cium badannya, wah ternyata badannya bau. Kamla berpikir bagaimana ya supaya bisa wangi dan bersih, tapi nggak perlu mandi. Mungkin karena Kamla malas mandi, jadi dia berpikir gimana caranya ya. Kemudian Kamla punya ide. Dia dapat ide, dia pakai minyak wangi. Minyak wangi kan kalau disemprot-semprot kan wangi. Lalu Kamla dapat minyak wangi, semprotinlah ke tubuhnya Kamla minyak wangi yang banyak, semprot ke badan, semprot ke tangan, ya banyak banget. Akhirnya saking terlalu wanginya, orang-orang di sekitar Kamla kebauan karena terlalu wangi. Tapi menurut Kamla, mungkin dengan wangi ini dia nggak perlu mandi karena emang Kamla malas untuk mandi. Kemudian Kamla pergi bermain. Kamla ketemu teman-temannya, ada rusa, ada monyet, ada gajah. Dia bermain sama teman-temannya, tetapi teman-temannya itu terganggu dengan bau. Akhirnya mereka menutup hidungnya. Kamla bertanya-tanya, mengapa teman-temannya pergi menjauh ya? Kenapa ya kira-kira ya? Kamla kemudian menyampiri temannya yang bernama Momo. Momo adalah seekor monyet atau kera. Momo nggak tahan sama baunya Kamla karena terlalu wangi. Akhirnya Momo pergi. Kamla jadi bertanya-tanya, ada apa ya teman-teman Kamla? Mengapa mereka semuanya pergi? Kemudian Kamla terus mencari teman-temannya. Kamla jalan ke satu pohon, ketemu temannya yang bernama Cicit dan Cuit. Cicit dan Cuit itu seekor burung, sepasang burung. Cicit dan Cuit juga menjadi terganggu karena baunya Kamla yang terlalu wangi dan bau yang aneh. Akhirnya Cicit dan Cuit pusing. Mereka juga terbang meninggalkan Kamla. Kamla jadi kebingungan juga, kenapa ya? Akhirnya Kamla bertemu dengan seekor serangga. Serangga itu juga merasa terganggu dengan baunya yang aneh. Serangga
merasa pusing. Akhirnya serangga itu atau kumbang itu pergi. Kemudian Kamla mencari ide yang baru. Kenapa ya agar nggak perlu mandi, pakai apa ya kira-kira ya? Teman-teman ada yang punya ide? Akhirnya Kamla menemukan ide. Dia mencari rumput. Ketemulah rumput, akhirnya dimakan sama Kamla. Akhirnya Kamla menemukan ide. Apakah aku makan rumput yang wangi saja ya? Rumput apakah yang wangi ya? Ada yang tahu teman-teman? Betul, pandan. Akhirnya Kamla mengumpulkan daun pandan yang banyak sekali. Daun pandannya dibawa sama Kamla ke kandangnya. Lalu kemudian dia makan daun pandan itu. Meskipun rasanya nggak enak, dia terus makan karena dia berpikir mungkin dengan makan daun pandan bau badannya bisa hilang, tidak perlu mandi. Setelah memakan daun pandan yang banyak, Kamla menjadi setelah menghabiskan daun pandan yang banyak, Kamla merasa perutnya jadi aneh. Dia terlalu kenyang untuk memakan lagi dan dia merasa kenapa tubuhnya nggak wangi ya, malah tambah jadi aneh baunya. Baunya itu bercampur antara bau pandan, bau keringat, pokoknya baunya tidak enak deh. Akhirnya teman-temannya pun menjauhi Kamla. Kamla kembali kebingungan. Apa yang harus dia lakukan ya? Kemudian Kamla berpikir lagi, apa yang harus dilakukan ya? Akhirnya Kamla mencari sesuatu yang wangi. Dia mengumpulkan akar wangi. Oh, akar wangi sangat keras. Karena akar wangi sangat keras, Kamla susah untuk memakannya. Karena akar wangi sangat keras, Kamla susah memakannya. Dan ternyata akar wangi itu bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadiin kalung. Akhirnya Kamla membuat kalung dari akar wangi. Kamla menggunakan kalung itu saat bermain. Ternyata kalung itu membuatnya susah bergerak. Di lehernya juga terasa ada yang mengganjal. Ih, leherku jadi gatal. Pakai kalung ini, bau badanku juga tidak menjadi wangi. Akhirnya teman-temannya pun menjauhi Kamla. Kamla bingung harus mencoba apa lagi ya. Pakai minyak wangi yang banyak sudah, makan daun pandan juga sudah, pakai kalung akar wangi pun sudah. Apalagi ya? Ternyata itu semua tidak bisa menghilangkan bau badan Kamla. Dan akhirnya Kamla memutuskan, sepertinya aku harus mandi. Dengan berat hati, akhirnya Kamla mandi. Dia pergi ke pancuran, mandi, membersihkan tubuhnya dengan sabun. Akhirnya Kamla menjadi bersih dan wangi. Setelah mandi, Kamla pergi bermain bersama teman-temannya, dan teman-temannya pun menerima Kamla. Selesai deh. Jadi pesannya adalah, teman-teman jangan lupa untuk mandi, membersihkan badan, sikat gigi. Kalau bisa mandi sendiri. Oke. Sekian dari Ayah Zio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.